Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada para viewer ataupun para pecinta kanal YouTube saya, yaitu Edukasi Anak Indonesia. Saya sampaikan terima kasih. Jadi selamat bertemu kembali dengan saya selaku pemilik kanal YouTube ini. Pada momen kesempatan ini, karena kanal YouTube saya memang khusus membahas tentang skupnya pada lokal Pulau Madura dan Kabupaten Sumeneb. Jadi tidak ada salahnya jika saya membahas tentang abad atau asal-usul Pulau Madura, sejarah Pulau Madura. Karena mungkin barangkali para generasi muda banyak yang kurang tahu bagaimana babat Madura, sehingga kemudian di Madura terbentuk raja-raja atau adipati-adipati. Tapi dalam hal ini saya mohon maaf. Jadi apa yang saya ketengahkan hanya berdasarkan cerita legenda dari yang berlangsung turun-temurun dan perlu kajian yang lebih otentik lagi. Jadi cerita legenda turun-temurun dari para penesepuh dan juga dibukukan. Jadi banyak ditemukan, ada beberapa hal memang yang kurang, bukti-bukti pendukung, misalnya tentang keberadaan prasasti dan sebagainya gitu. Jadi ini karena murni adalah cerita legenda turun-temurun. Tapi kalau terbentuknya kerajaan baik atau adipati baik di Sumeneb, di Pamekasan ataupun di Bangkalan, itu sudah ada bukti-bukti otentik. Misalnya diangkatnya Adipati Arya Wiraraja sebagai adipati pertama di Pulau Madura. Itu sudah ada bukti-bukti otentik yang berada di Kerajaan Majapahit, karena Madura pada waktu itu di bawah Kerajaan Majapahit. Jadi memang ada yang berdasarkan bukti otentik, namun ada juga yang berdasarkan hanya cerita legenda pinutur dari para penesepuh yang ada di Pulau Madura. Tapi maksud baiknya adalah bahwa legenda ini bertujuan untuk memberikan katakanlah semacam pijakan pada para anak turunannya tentang menjunjung tinggi moral, etika, serta menghargai dan menghormati para leluhurnya. Jadi intinya seperti itu, adalah pesan-pesan moral yang ditujukan kepada para keturunannya agar juga meneladani
sikap-sikap ksatria yang telah ditunjukkan para bini sepuhnya. Jadi itu. Jadi peradaban atau cikal bakal Madura ini yaitu pada kurang lebih pada tahun 78 Masehi, yaitu tepatnya setelah Aji Saka yang menetapkan tahun Saka, yaitu datang ke Pulau Madura, ke Pulau Jawa. Aji Saka ini katanya menurut hikayat dari India, beliau datang ke Pulau Jawa. Nah, pada waktu datang inilah kemudian ada tahun Saka, kemudian beliau menciptakan huruf Hanacaraka dalam bahasa Madura, tapi kalau Jawa Honocoroko, di mana Hanacaraka ini menceritakan dua pendamping dari Aji Saka sendiri, yaitu nyampe ke Pulau Jawa, kemudian menitipkan sesuatu barang kepada pengawal satunya, kemudian berpesan agar jika bukan beliau sendiri yang mengambil barang tersebut, jangan diberikan. Nah, kemudian Aji Saka ini lupa akan pesan tersebut. Kemudian beliau menyuruh kepada pengawal yang ikut bersamanya agar memarani barang yang telah dititipkan pada pengawal satunya. Nah, ternyata sama-sama bersekukuh. Yang ditinggal bersekukuh tidak akan memberikan barang tersebut karena ada pesan dari Prabu Aji Saka, jangan diberikan kecuali saya yang mengambil, yang meminta. Nah, yang disuruh juga ada pesan, jadi harus membawa barang itu. Jadi jangan pulang sebelum membawa barang tersebut. Nah, karena kedua-duanya bersekukuh atas pesan dari Aji Saka, dua-duanya merasa benar, kemudian penentunya adalah pertarungan. Akhirnya kedua pengawal tersebut bertarung satu lawan satu, karena sama-sama sakti mandraguna, ya keduanya berakhir meninggal dunia. Ya, setelah berhari-hari nggak datang, maka disusullah sama Prabu Aji Saka. Ternyata kedua pengawal beliau sama-sama meninggal dunia, dalam artian menjadi bangkai. Nah, dari kejadian tersebut kemudian Prabu Aji Saka menciptakan huruf Jawa. Kalau Madura dibilang carakan Madura, kalau Jawa bilang huruf Honocoroko. Anacaraka, Hanacaraka. Kalau Jawa Honocoroko, tapi kalau sampai ke Madura dibilang Anacaraka. Deta sawele. Pada ceyanya maka betanga. Anacaraka ini menceritakan dua utusan. Anacaraka, jadi Deta sawele, ceritanya itu dua utusan yang sama-sama setia kepada majikannya, kepada Aji Saka, setia kepada pesan ksatria. Anacaraka, Deta sawele, pada ceyanya itu Anacaraka, ada dua utusan. Deta sawele, keduanya sama berperang. Perang latar belakangnya karena sama-sama mempertahankan pesan dari Prabu Aji Saka. Deta sawele sama-sama berperang. Pada jayanya itu sama-sama sakti, sama-sama jaya. Kemudian make betanga,
kemudian keduanya menjadi bangkai. Itulah sekilas penciptaan atau timbulnya huruf Honocoroko di kalangan masyarakat Jawa. Pada waktu itu sekitar pada tahun 78 Masehi. Nah, sejak saat itu kemudian di Jawa sudah ada budaya, sudah ada agama yang beragama Hindu. Jawa sudah ada agama Hindu. Kemudian selang beberapa kemudian di Jawa, beberapa kemudian setelah peristiwa Haji Saka tersebut, ini menurut legenda berdasarkan cerita-cerita dari Penesepuh Madura, Babat Madura, bahwa ada sebuah kerajaan namanya Mendang Kamulan. Sebuah raja di Jawa beberapa abad setelah Prabu Haji Saka, ada kerajaan yaitu Mendang Kamulan. Rajanya bernama Sang Hyang Tunggal. Jadi Raja Mendang Kamulan tersebut adalah Sang Hyang Tunggal. Pulau Madura pada waktu itu terpecah. Jadi yang nampak di Pulau Madura hanya 2 gunung. Sebenarnya bukan gunung. Kalau menurut ilmu geografi semacam bukit lah, karena bukan gunung berapi. Tapi kalau di Madura dibilang gunung, yaitu di Bangkalan Gunung Keker, kemudian di Sumenep yaitu Gunung Payudan. Jadi di Madura pada waktu itu kelihatan dari Jawa cuma ada 2 bukit atau gunung yang menonjol. Di barat gunung atau Gunung Keker, di timur itu adalah Gunung Payudan. Terus Raja Medang Kamulan ini mempunyai seorang putri. Raja Sang Hyang Tunggal atau Raja Mendang Kamulan ini punya seorang putri namanya Bendorogung. Bahasa Maduranya Pinter Agung. Bendorogung punya putri, semata disayang, punya putri. Nah, tapi dalam legenda tersebut kemudian Bendorogung ternyata hamil tanpa dinikahi. Beliau tidak bersuami tapi sudah hamil. Nah, Putri Bendorogung sendiri ini bingung menurut legenda ini ya. Jadi jangan dikaitkan dengan masalah keyakinan. Ini legenda, cerita pitutur. Jadi Putri Bendorogung hamil tanpa diketahui siapa suaminya. Bahkan Bendorogung sendiri, Putri Bendorogung ini bingung, kok bisa hamil gitu kan. Nah, karena hamil tidak ada suaminya, katakanlah hamil di luar pernikahan, sehingga kemudian ayah beliau, Prabu Sang Hyang Tunggal, marah besar. Ayah beliau marah besar, dimarahi. Kemudian ayah beliau menyuruh pada patih kerajaan Mendang Kamulan, yaitu patihnya bernama Patih Pranggulang. Jadi menyuruh kepada Patih Pranggulang agar membunuh putri beliau sendiri, Bendorogung, karena telah membuat aib kerajaan Mendang Kamulan. Nah, Patih Pranggulang ini dinasehati, diwanti-wanti jangan kembali ke Mendang Kamulan tanpa membawa bukti.
tanpa membawa bukti bahwa telah dibunuh, tanpa membawa bukti bahwa putrinya telah dibunuh. Maka berangkatlah ke hutan, dibawa ke hutan. Putri Bendorogung tersebut dibawa ke hutan. Setiap akan dibunuh, pedang jatuh, senjatanya jatuh, diambil lagi, dibunuskan lagi, mau dibunuh jatuh lagi. Karena mengalami sampai 3 kali senjata yang dihunuskan selalu jatuh, kemudian Ki Patih Pranggulang ini mengambil ketetapan bahwa Putri Bendorogung ini tidak bersalah. Putri Bendorogung tidak bersalah. Akhirnya kemudian setelah tidak dibunuh, Putri Bendorogung ini tidak bersalah. Kemudian Ki Pranggulang ini, Patih Pranggulang ini kemudian membuat kitek. Jadi kayu yang dirangkai, kayu semacam rakit. Kalau rakit dari bambu, tapi ini dari kayu yang diikat, kitek namanya. Kemudian Putri Bendorogung ditaruh di atasnya. Kemudian kitek tersebut dihanyutkan ke selat, waktu itu ke laut itu. Dihanyutkan ke sebuah pulau, yaitu Pulau Maduoro. Dihanyutkan ke Pulau Maduoro. Kemudian Patih Pranggulang berubah nama menjadi Kiai Poleng. Poleng itu semacam kain yang ada pada waktu itu, poleng. Jadi berubah nama menjadi Kiai Poleng. Kitek Bendorogung kemudian dihanyutkan menuju Pulau Maduoro. Jadi sebelum dihanyutkan, Ki Pranggulang atau Kiai Poleng ini berwasiat bahwa jika butuh bantuan, ada kejadian apa-apa, cukup panggil Kiai Poleng dengan menghentakkan kaki di atas tanah. Nah, menurut ceritanya, maka hanyutlah kitek tersebut. Jadi hanyutlah kitek tersebut ke pulau yang masih tidak berpenghuni, yaitu Pulau Maduoro. Hanyut sampai di sana, menetap di sana. Kemudian Putri Bendorogung ini mules saat mau melahirkan, maka kemudian dihentakkan kakinya ke tanah untuk memanggil Kiai Poleng. Datanglah Kiai Poleng menuju Pulau Maduoro tersebut, mendampingi Putri Bendorogung, sehingga kemudian lahirlah dari beliau seorang laki-laki yang kemudian diberi nama Raden Segoro. Jadi Bendorogung kemudian punya putra, yaitu namanya Raden Segoro. Nah, sejak itu kemudian Pulau Madura rame, menjadi tempat persinggahan yang mau ke Surabaya, katakanlah pada waktu itu, ke Jawa, dan ada Surabaya yang mau ke Jawa,
ke kerajaan di Jawa, bertransaksi, berdagang dan sebagainya. Jadi mampir ke Pulau Madura tersebut, mampir ke Putri Bendorogung dan putranya Raden Segoro. Mampir di situ. Nah, ada yang punya niat mampir juga di situ, terkabulkan juga di situ. Jadi makin ramai. Nah, setelah itu kemudian pada waktu Raden Segoro berumur 3 tahun, Raden Segoro kan di tepi lautan atau di tepi pantai, sering bermain di pantai, bermain di lautan itu. Kemudian Raden Segoro melihat 2 ular naga di tepi pantai tersebut. Nah, kemudian dia lari menemui ibunya. Putri Bendorogung. Kemudian kaget juga ibunya Putri Bendorogung. Kok anaknya menemui beliau? Setelah ditanya sama Putri Bendorogung, ternyata Raden Segoro bertemu dengan 2 ekor ular naga di tepi pantai. Nah, kemudian kembali Putri Bendorogung memanggil Kiai Poleng, patih Pranggulang, dipanggil, dihentakkan kakinya, datang Kiai Poleng. Kemudian Kiai Poleng menyuruh Raden Segoro untuk mendekati kedua naga tersebut. Setelah dekat, naga tersebut katakanlah dicekik, diambil, kemudian dibanting ke atas pasir, ke atas tanah. 2 ekor ular naga yang dibanting tersebut kemudian ternyata berubah menjadi 2 buah tombak. 2 buah tombak yang kemudian kedua tombak tersebut diberi nama oleh Kiai Poleng Se Nenggolo dan satunya Se Alukoro. Jadi satunya tombak namanya Se Nenggolo, satu tombaknya Se Alukoro. Pesan Kiai Poleng, kalau Se Nenggolo ini tombaknya bisa dibawa keluar kemana-mana untuk berperang, katakanlah. Sedangkan Alukoro itu bisa ditaruh sebagai penjaga rumah, jadi penjaga pekarangan. Jadi kalau dibawa kemana-mana Se Nenggolo, kalau di rumah khusus menjaga pekarangan itu adalah si Alukoro, Alukoro, Nenggolo dan Alukoro. Kemudian setelah Raden Segoro berumur 7 tahun, kemudian Raden Segoro dan Putri Bendorogung pindah ke daerah di dekat Nepa. Pindah di situ. Jadi menetap di situ, di daerah Nepa itu, di daerah dekat Ketapang, termasuk Kabupaten Sampang. Kemudian Sadan kakeknya yaitu Raja Sanghyang Tunggal, kerajaannya Medang Kamulan, ternyata diekspansi perang melawan tentara Cina dalam legenda tersebut. Kita tahu bahwa pada waktu itu Cina yaitu Kaisar Kublai Khan memang melebarkan ekspansinya sampai ke wilayah Nusantara. Terbukti Raja Singosari waktu itu juga didatangi. Ya, mungkin ada kaitannya ini. Jadi termasuk Raja Medang Kamulan juga didatangi berperang melawan tentara Cina dan ternyata kalah terus. Jadi Raja Sanghyang Tunggal kalah terus kerajaan Medang Kamulan ini. Kalah terus, kemudian Raja Sanghyang Tunggal bersamidi memohon petunjuk
kepada Sang Hyang Gusti. Nah, dalam petunjuknya ternyata beliau bermimpi bahwa ada seorang pemuda yang tinggal di sebuah pulau, yaitu Pulau Maduoro, yang kemudian kita kenal dengan Madura. Di sana ada seorang pemuda namanya Raden Segoro. Nah, pemuda itulah yang bisa mengalahkan, yang bisa memimpin para tentara Medang Kamulan agar menang melawan tentara Cina. Nah, jadi setelah mengetahui wangsit atau mimpi tersebut, Raja Sang Hyang Tunggal, Raja Medang Kamulan, kemudian mengutus utusan ke Pulau Maduoro menyampaikan pesan, minta tolong agar membantu kerajaan untuk berperang melawan tentara Cina. Jadi prajuritnya ketemu sama Putri Bendorogung dan putranya Raden Segoro. Nah, kemudian Putri Bendorogung ini minta petunjuk kembali kepada Kiai Poleng, kepada Patih atau Kiai Poleng tadi, Pranggulang ini datang. Pranggulang setelah dihentakkan kakinya, kemudian Kiai Poleng memberi masukan atau memberi saran agar Raden Segoro membantu Raja Sang Hyang Tunggal. Akhirnya dengan membawa tombak Senenggolo, Raden Segoro berangkat ke kerajaan Medang Kamulan. Di sana bertempurlah melawan tentara Cina. Dan di akhir cerita, pasukan kerajaan Medang Kamulan ini bisa memenangkan pertempuran karena dibantu oleh Raden Segoro yang membawa tombak Senenggolo waktu itu. Setelah menang peperangan jadi Raja Sang Hyang Tunggal, kemudian ingin mengambil menantu sebagai hadiah atas keberhasilan Raden Segoro membantu kerajaan. Diambil menantu. Nah, bingung. Raden Segoro mau pulang ke Madura, mau tanya ke ibunya, karena di kerajaan Medang Kamulan Raden Segoro ditanya, kamu akan saya ambil menantu, tapi sebelum itu kamu pulang ke Madura, tanyakan pada ibumu siapa ayahmu. Tuh kan. Nah, akhirnya pulanglah Raden Segoro ke Madura sesuai dengan pesan Raja Sang Hyang Tunggal untuk menanyakan kepada ibunya, menceritakan selama perjalanannya berperang melawan tentara Cina sehingga menang. Setelah menang kemudian diberi hadiah, yaitu mau diambil menantu, dengan catatan harus menanyakan terlebih dahulu siapa nama ayahnya. Nah, sampai di Madura, Raden Segoro menyampaikan kepada ibunya, menanyakan siapakah ayah dari saya, ibu. Nah, ternyata di legenda atau di babat tutur pinutur ini, saat Raden Segoro menanyakan kepada bundanya, kepada Bendorogung, Putri Bendorogung, tentang keberadaan ayahnya, saat itu pula lah ternyata kedua insan ini, ibu dan anak, kemudian musnah atau hilang, tidak berbekas sama sekali. Si ibu tidak ada, si anak juga tidak ada.
pada saat Raden Segoro menanyakan kepada ibunya siapa ayahnya. Jadi di sana cuma tinggal dua buah tombak, dua buah tombak, yaitu si Nenggolo dan si Alukuro. Dan tombak tersebut menjadi senjata atau katakanlah sebagai pelindung atau senjata turun-temurun untuk para raja-raja Madura. Dan tombak tersebut sampai dua tombak itu kemudian turun-temurun dikisahkan sampai ke tangan Pangeran Demang Palakaran. Jadi Pangeran Demang Palakaran, kedua tombak itu sampai kepada beliau, yaitu sebagai Raja Aros Bejeh, Aros Baya Bangkalan. Ki Demang atau Raja Pangeran Demang Palakaran ini adalah Raja Aros Baya, di mana kedua tombak tersebut kemudian turun sampai berada di tangan beliau. Sedangkan kedua putri dan putranya Pendorogung dan Raden Segoro sampai saat ini musnah, tidak diketahui keberadaannya, bahkan kuburannya juga. Jadi itulah babat asal usul dari Pulau Madura. Nah, jadi ini adalah sekedar episode awal atas babat Madura. Untuk selanjutnya akan saya ceritakan kembali babat-babat dari raja-raja yang memimpin atau yang memerintah di Pulau Madura. Demikian dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat, bisa menambah wawasan, bisa menambah pengetahuan, paling tidak bisa menumbuhkan rasa cinta kepada budaya negeri kita sendiri. Mohon maaf atas segala kurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.